Rezeki yang tidak disadari, dan pentingnya sholat. Dulu, saya mengira sholat duha, sholat tahajud, membaca Al-Quran dan membaca zikir itu dapat menjadi penyebab terbukanya pintu rezeki, dapat kekayaan harta. Padahal justru ibadah-ibadah itu sendiri adalah rezeki. Karena yang saya pahami bahwa rezeki itu adalah berwujud uang, gaji yang besar, banyak order, banyak job, urusan kerjaan lancar, banyak tabungan di bank, punya banyak aset, seperti kendaraan, properti di sana-sini. Intinya rezeki itu adalah harta. Namun setelah mencari tahu lebih dalam tentang apa makna rezeki dalam Islam, ternyata saya salah besar. Bahwa ternyata, langkah kaki yang dimudahkan untuk hadir ke majelis ilmu, itu adalah rezeki. Langkah kaki yang dimudahkan untuk salat berjamaah di masjid adalah rezeki. Hati yang Allah jaga jauh dari sifat iri hati, dengki, dan kebencian adalah rezeki. Punya teman yang soleh dan saling mengingatkan dalam kebaikan, itu juga rezeki. Saat keadaan sulit serta penuh keterbatasan pun itu juga rezeki. Karena mungkin jika kita dalam keadaan sebaliknya justru akan membuat kita condong bersikap kufur, sombong, angkuh dan bisa lupa diri. Punya orang tua yang sakit-sakitan, ternyata itu adalah rezeki, karena itu merupakan ladang amal pembuka pintu surga bila kita tulus ikhlas mengurusnya. Tubuh yang sehat adalah rezeki. Bahkan saat diuji dengan sakit, itu juga bentuk lain dari rezeki karena sakit adalah penggugur dosa. Dan mungkin akan ada jutaan list lainnya bentuk-bentuk rezeki yang kita tidak sadari. Suami istri dan anak-anak sehat itu rezeki. Anak-anak dapat bersekolah lancar itu rezeki. Hidup rukun sama tetangga itu juga rezeki. Bahkan bila Anda mendapatkan kiriman kajian tausiah keagamaan yang mengajak dan mengingatkan tentang kebajikan, itu juga rezeki, karena Anda akan mendapatkan ilmu darinya. Punya sahabat yang saling mengingatkan juga rezeki. Justru yang harus kita waspadai adalah ketika hidup kita serba berkecukupan, penuh dengan kemudahan dan kesenangan, padahal begitu banyak hak Allah yang belum mampu atau tidak kita tunaikan. Astagfirullah. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Al-Hadid Quran Surat 57 ayat 20. Pentingnya sholat. Sholat itu sangatlah penting, tapi karena sudah biasa dijalankan, jadi orang menganggap biasa dan akhirnya menjalankannya ogah-ogahan. Hampir semua temanku yang hijrah ke Jakarta zamanku dulu, sekitar tahun 2000, yang masih sholat bisa dihitung dengan jari, malah mungkin dari 100, yang sholat cuma 2-3 orang. Yang lain sudah tak pernah lagi, atau ada juga yang cuma tiap Jumat. Padahal di desa mereka aktif di remaja masjid, aktif di musola-musola mengikuti aktif setiap tadarus Al-Quran, tapi begitu sampai di kota semua menguap, seperti orang tak beragama lagi. Itu juga ada yang sudah benar-benar jebolan pesantren. Sampai di kota akhirnya luntur juga. Entah dengan berbagai alasan mereka tak melakukan sholat, yang jelas itu akan mempersempit jalan hidup mereka, lah ikut-ikutan kota, yang memakai kiblat orang barat yang orang yang tak beragama. Lah orang yang tak beragama itu kan bahagianya dia ini di dunia, surga mereka di dunia. Kita orang muslim surganya kan setelah kita mati,
lah kok ngikuti cara hidup orang asing. Malah ada yang bilang, lah orang Amerika ndak sholat juga kaya. Kaya, apa itu bahagia? Wah, kalau ukuran kebahagiaan itu kayaknya kalau Nabi hidup di zaman ini, berdakwah juga semua orang nolak, karena Nabi itu miskin. Nah, mari lihat diri masing-masing, apa ukuran yang kita buat untuk membahagiakan keluarga kita. Tanda orang yang bertakwa adalah selalu mendirikan sholat. Ada kata wa yuqimuna sholata, selalu kata sholat itu didahului kata yukimu atau akimu, artinya mendirikan, padahal sholat itu ndak berdiri saja. Kenapa didahului kata itu? Karena sholat itu ada zohir ada batin. Sekarang yang bisa berdiri itu apa? Yang bisa berdiri itu adalah sesuatu yang punya ruh. Jadi maksudnya sholatlah dengan ruhnya. Ruhnya sholat itu di mana? Yaitu hadirnya hati dalam sholat. Makanya dibilang yukimu. Maka juga ada larangan sholat sedang kau dalam keadaan mabuk. Orang mabuk secara umum itu gimana sih? Yaitu orang yang lupa, geleleng, akalnya dan hatinya lupa, itulah mabuk. Jadi mendirikan sholat ya maksudnya, jangan sholat kayak orang mabuk, yang hati dan pikirannya lupa, jungkar-jungkir tapi hati dan pikirannya entah kemana, seperti sholat tapi ndak sholat, karena seperti sholat yang tak ada ruhnya. Dalam hukum fikih, orang sah sholatnya bila dia sudah wudhu, melakukan takbiratul ihram, sampai menuntaskan dengan salam. Tapi dalam ilmu tasawuf, orang tidak sah kalau sholat memakai pakaian kreditan, sendal gasapan, air wudhu curian, yang dimakan barang haram, habis sholat bicarakan kejelekan orang. Tidak sah dalam artian sholat itu mardud atau tertolak, ndak dapat pahala, malah akan makin memperburuk tingkah laku orang tersebut. Jadi hukum fikih itu hanya menghukumi yang terlihat di mata, yang terpegang di tangan, atau hukum yang sampai di bawah langit saja. Kalau ilmu tasawuf lebih jauh lagi sampai hitungan yang tak terlihat, sampai nembus langit 7, dan antara ilmu fikih dan ilmu tasawuf tentu memakai dalil penguat sendiri, jadi ndak ngawur. Kalau sholatnya benar, maka tidak akan berbuat keji, dan sulit, atau terlindungi dari perbuatan mungkar. Kalau sholatnya tidak benar, sholat itu akan diangkat ke langit dan ditolak, maka akan dilemparkan kembali pada orang yang sholat itu seumpama kain rombeng. Sholat yang benar itu bukan melulu cuma takbir sampai salam, tapi sholat benar itu menghayati apa yang dibaca, diresapi, dipahami, jadi merasuk ke dalam hati. Kalau seseorang itu tahu Allah tahu segala gerak-geriknya, apa dia berani bohong? Jika seseorang diikuti polisi di belakangnya, apa dia akan mencuri motor? Nah, kalau sudah paham Allah itu melihatnya dalam segala geraknya, maka apa yang dibaca dalam sholat itu kan tak mungkin membuat seseorang membicarakan tetangganya, ndak akan menghujat, ndak akan mungkin iri dengan keberhasilan orang lain, ndak akan merasa sombong, ndak akan tinggi hati. Karena ajaran sholat dari takbiratul ihram itu adalah ajaran cara bagaimana seharusnya manusia hidup sehari-hari. Sikapnya harus bagaimana. Baru Allahu Akbar aja sudah kelihatan. Akbar itu pakaiannya Allah, maka ndak boleh kita rebut. Dalam suatu hadis, Nabi menyontohkan sholat itu umpama orang mandi. Maka gampangnya gini, orang yang mandi, kalau mandinya benar sesuai syarat rukunnya mandi,
niat dan peralatannya dipakai, maka pasti orang itu akan mandi dan keluar dari kamar mandi malah bersih dan wangi. Apa syaratnya mandi? Kamar mandi, air bersih, sabun, sikat gigi, odol, gosokan, handuk. Rukunnya, buka baju, guyur badan sikatan sabunan, guyur lagi, digosok, guyur lalu pakai handuk, simpel kan? Tapi kalau dibalik, buka baju, handukan, guyuran air, lalu sabunan, dan keluar kamar mandi. Tidak bersihkan, sabunnya masih nempel di mana-mana. Begitu itu juga sholat harus runtut, tidak ada yang tertinggal. Untuk sesuatu yang sunnah, memang tidak harus dibaca atau dilakukan. Untuk menjadikan sahnya asal yang wajib harus dijalankan, tapi juga harus tahu mana yang wajib dan mana yang sunnah. Kebanyakan orang kan sholatnya karena ikut-ikutan, malah sama sekali tidak dipelajari dengan yang benar. Tiap hari mandi 5 kali, harusnya seseorang makin kinclong. Kalau cowok ya makin ganteng, kalau cewek ya makin cuanti. Tapi ada orang sudah puluhan tahun sholat, tiap hari 5 waktu, ikut jamaah di masjid. Tapi ndak nambah kinclong perbuatannya. Itulah kesalahan diri, kenapa ndak dari dulu belajar sholat yang benar. Belajar sholat ndak roboh pisang aja, tapi benar-benar sholat, raga dan hati. Sholat itu berat karena menyatukan pikiran, raga dan hati. Lisan mengucap yang kita baca, pikiran mengangankan maknanya, hati mencocokkan dengan tingkah kita tiap hari. Jadilah muslim, pasrah dan tawakal, mencari dan memberdayakan keamanan. Aman bagi diri, juga orang yang di lingkungan kita. Merasa aman bila ada di samping kita, merasa tak terganggu. Maka semua akan merasa nyaman dan senang serta hormat berdekatan dengan kita. Tidak usah kita tunjukkan kekayaan atau kelebihan, mereka akan tunduk dan bersahabat karena pancaran keislaman dari diri. Sang Kiai